apa kabar semuanya? Baiklah, pada sore hari ini kita akan lanjut ke Offsitar. Nah, Offsitar kali ini teman-teman sangat spesial. Mengapa sangat spesial? Karena kami taruna dari Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang diundang pada acara Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta yang diadakan pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2023. Nah, pada saat ini kami sedang berbincang-bincang dengan taruna kami, kakak tingkat 3. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, taruna remaja nama Ziha Nabila. Baiklah, Sobat Poltekra, pada Offsitar kali ini kita akan membahas cara cepat untuk membanggakan kedua orang tua dengan bersekolah di sekolah kedinasan di lingkup BPSDM Perhubungan. Sebelum kita memulai Offsitar pada sore hari ini dan memperkenalkan narasumber kita di sebelah saya ini, mari kita menyuarakan moto Taruna Poltek Trans. Generasi pemberani, generasi beraksi, generasi berprestasi. Yes. Oke, untuk kakak-kakak dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini nama Muhammad Firdian, jabatan sebagai Komandan Resimen Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Daratan. Nah, di sini saya juga bersama Ketua Dinustar. Boleh perkenalkan diri Kak Reda? Baiklah, nama kakak Taruna Dewasa Dwi Reda Muhammad. Sekarang menjabati posisi Ketua Dinustar. Untuk sekarang kakak menjalani pendidikan di program studi D3 MTBD atau Manajemen Transportasi Daratan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Kak Firdian dan Kak Rida atas perkenalannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, baik kita langsung saja nih mulai sesi tanya jawabnya ya. Jadi kan ini tuh hari kedua kita ya kakak? Iya benar. Hari kedua kita mengikuti kegiatan Pekan Pendidikan Tinggi di Jakarta. Jadi saya selaku MC mau nanya-nanya nih sama kakak, boleh kan? Boleh Boleh banget dan pastinya. Izin kak, mau nanya nih, keseruan apa sih yang ada di event Pekan Pendidikan Tinggi di Jakarta? Bagaimana sih menurut kakak event itu? Apakah sangat bermanfaat untuk Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang kak? Siapa nih yang mau jawab nih? Reda? Boleh. Jadi keseruan-keseruannya di event ini kali ini tentunya karena kita dapat berjumpa langsung sama adik-adik dari seluruh sekolah menengah atas yang ada di kota Jakarta. Mungkin ada juga yang dari Jabodetabek ya? Iya, Ya. Jabodetabek sekitarnya pastinya. Jadi keseruannya pastinya ramai sekali ada di situ. Jadi tadi mungkin ada ratusan ribuan ya? Ya, ratusan hampir ribuan Adik-adik yang berkunjung ke booth kita. Jadi ya tentunya keuntungannya bagi kampus kita ini sebagai sarana kita mempromosikan kampus agar adik-adik dapat mengetahui dan tentunya mendaftarkan diri pada si pencatat tahun 2023. Jawaban yang sangat bagus ya dari Kak Reda. Nah, sekarang kita mau dengar lagi nih jawaban dari Kak Firdian. Oke, nah pada kali ini Taruna Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang datang ke Jakarta pada acara Pekan Perguruan Tinggi tahun 2023. Nah, kali ini kami datang jauh-jauh dari Palembang untuk menjemput teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk lebih mengetahui ya, kepoin terus tentang Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, Kawah Chandra di Muka Kampus Bumi Amfibi Sriwijaya. Nah, jadi banyak nih game-game menarik, terus pengetahuan seputar sekolah di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Jadi gitu Jihar. Baik kak, sebelum kakak jadi taruna nih pasti kakak ada seleksi-seleksinya kak tangannya. Terus pasti ada cerita menarik nih tentang histori kakak masuk di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang ini. Boleh dari Kak Reda dulu, gimana sih kak histori kakak bisa masuk di sekolah kedinasan ini kak? Oh, jadi soal pengalaman ya? Iya. Pengalaman ya kak? Pengalaman soal masuk sekolah kedinasan. Jadi kalau untuk kakak ini, kakak masuk di sekolah kedinasan Politeknik Palembang pada tahun 3.
Jadi kakak setelah 2 tahun dulu tes nggak lulus, yang 3 baru lulus. Jadi untuk adik-adik yang baru gagal sekali, jangan langsung putus asa. Jangan putus asa ya. Putus asa. Iya. Nah, karena banyak juga teman-teman yang pengalamannya sama kayak kakak. Iya benar. Bukan cuma karena gagalnya sekali 2 kali, tapi tetap harus berjuang. Berjuang terus. Berjuang terus. Jadi untuk pengalamannya itu pertama itu kita akan mengalami yang namanya seleksi SKD atau CAT di BKN. Nah, di situ 50% rata-rata calon taruna itu gugur. Jadi ada harus mempersiapkan diri dengan baik untuk tes CAT. Setelah itu akan melaksanakan tahapan seleksi lanjutan seperti kesemaptaan, kesehatan, psikotes, dan wawancara. Jadi begitu Jan. Intinya kalau dari ceritanya Kak Reda nih jangan gampang nyerah ya Kak ya. Nyerah, ya. Gagal coba lagi karena nggak ada yang tidak mungkin. Oke, baik. Mungkin dari Kak Firdian sendiri bagaimana sih Kak histori Kakak bisa masuk di sekolah kedinasan ini? Kalau dari saya sendiri mungkin tidak jauh berbeda dari Reda. Udah beberapa kali daftar terus daftar di perguruan tinggi kedinasan lainnya gitu kan, dan akhirnya berjodoh lah di Politeknik Transportasi SDB Palembang gitu ya. Jadi banyak pengalaman gitu, mulai dari SKD, administrasi, psikotes, kesemaptaan, itu banyak cerita-cerita menarik tuh ya. Yang pastinya dari panitia. Biasanya tuh panitianya tuh dari kementerian juga gitu kan. Nah, kemarin pernah sekali saya tuh di tes SKD, saya tuh menggunakan sepatu olahraga gitu, cuman berwarna hitam gitu kan. Jadi dites lah di situ kan, kenapa kamu pakai sepatu olahraga gitu kan, kamu pulang gitu kan, karena tekad yang kuat ya kan untuk mendaftar di sekolah sini. Jadi saya tetap nggak apa-apa Pak, nanti saya pinjam ke teman yang lain gitu kan. Jadi untuk teman-teman di luar sana itu, jadi kalian harus mempunyai tekad yang kuat untuk mendaftar di sekolah kedinasan, yang mempunyai niat yang lurus dulu gitu kan. Walaupun sudah beberapa kali gagal, tapi tetap mendaftar dan terus berjuang. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan putus asa dan teruslah berjuang untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Wow, jawaban yang sangat luar biasa ya guys dari Kak Reda dan Kak Firdian. Baik Kak, mau sedikit melenceng nih pertanyaannya. Apa itu? Oke ya, Pertanyaan melenceng ini. Ada nggak sih Kak trik curang biar lulus ujian CAT? Nggak ada, belajar ya. Nggak sih belajar. Kayak gini. Jadi kayak jelasin. Jadi kakak pernah dijamin 100% untuk CAT SKD itu integritasnya 100%. Sangat bersih dan ketat. Karena ketika kita masuk ke ruangan itu, kita akan dicek pakai metal detector seluruh tubuh kita. Kita akan dicek, kemudian kita di sana berbasis komputer ujiannya. Jadi antara kita dengan teman sebelah kita itu berbeda soalnya, jadi nggak bisa contekan gitu. Tapi ada cara-caranya untuk menjawab lebih efisien. Karena kan gini, soal itu ada 100 soal, hanya 90 menit waktunya. Jadi kalau saran kakak, kamu kerjain dulu yang paling mudah. Biasanya calon taruna tuh ngerjain TKP dulu. TKP ya, pribadian. Setelah itu baru TWK, wawasan kebangsaan, baru TIU, intelijensi umum. Jadi gitu. Jadi yang ada adalah cara bagaimana lebih efisien mengerjakan. Nggak ada cara curang. Mungkin dari Kak Firdian ada yang mau ditambahkan Kak? Nah, kali ini khusus nih untuk teman-teman ya, pada Opsitar kali ini, kalau versi Reda tadi cara menjawab gitu kan. Nah, kali ini jangan bilang-bilang. Nah, kali ini ada versi curangnya. Jadi pantengin ya, nih kayak gini versi curangnya. Biasanya kalau di sepertiga malam itu untuk ini kan berdoa untuk jodoh ya. Nah, kali ini berdoalah di sepertiga malam untuk masuk di perguruan tinggi kedinasan. Jadi bangun di sepertiga malam, belajar. Yang bagi yang muslim untuk sholat tahajud, kalau misalnya yang di luar, yang non muslim silahkan untuk beribadah di sepertiga malam. Jadi berdoalah di sepertiga malam. Berarti curangnya stuck duluan ya? Stuck duluan, cari stuck duluan dia. Stuck. Jawaban yang sangat menarik ya Kak. Jadi kali
kalian jangan lupa berdoa terus ya selagi kalian kuliah. Baik, pertanyaan. Berdoa dan belajar. Berdoa dan belajar, karena kalau doa aja tanpa usaha percuma juga. Cuma. Baik, pertanyaan terakhir ya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, permasalahan apa yang biasanya terjadi pada calon taruna yang baru mau mendaftar pada tes pencatat nanti Kak? Jadi biasanya kalau calon taruna itu permasalahannya ya klasik lah, masalah pendaftaran biasanya Iya. pasti masalah administrasi itu klasik, pasti banyak yang bertanya, Kak boleh nggak gini, boleh nggak gitu. Ya kita nggak gimana ya, maksudnya tuh kalau kalian mengalami kesulitan, nanti kita dari resimen ataupun dari IG official account Iya. itu siap membantu Siap pertanyaan membantu. itu. Jadi jangan takut bertanya, daripada nanti gagal administrasi. Ya benar. Kalau salah, mending bertanya. Karena kalau malu bertanya sesat di jalan juga ya, sesat di benar. jalan. Jadi intinya kalau ragu-ragu lebih baik bertanya. Lebih baik bertanya. Terima kasih Kak Reda untuk tipsnya. Baiklah, untuk menutup Opsitar pada kali ini, bolehkah kami diberikan sedikit saran dan motivasi Kak dari Komandan sendiri? Motivasi buat teman-teman di luar sana, sekali lagi saya bilang untuk teman-teman, tetaplah belajar, tetaplah berjuang untuk meraih masa depan kalian yang cerah. Ingat, masa depan kalian yang cerah itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin bergabung di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, kami tunggu kehadirannya Di Bumi Amfibi Sriwijaya. di Bumi Amfibi Sriwijaya. Terima kasih ya Kak Reda dan Kak Ferdian atas waktunya pada Opsitar sore hari ini. Jawaban-jawaban yang sangat bagus dan menarik ya untuk kita semua nih. Semoga kalian yang mau daftar si pencatat dan terkhusus mau daftar di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, semoga dipermudahkan segala urusannya. Oke, jangan lupa ikutin terus keseruan kita pada Opsitar selanjutnya. Oke, sekian dari kami. Enjoy to the next video. Dah.